Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nay Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan aku saranin kalau kalian keluar rumah, kalian jangan lupa memakai masker. Dan pulangnya setelah itu mencuci tangan, muka, dan kaki guys, supaya bersih. Oke guys, lama banget ya aku nggak bikin konten karena aku memang ada beberapa kesibukan dan waktunya juga nanggung kalau aku bikin konten ya guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas yang sekarang lagi viral ya. Sebenarnya ini kasus udah lama banget guys. Kasus ini udah lama banget, tapi sekarang itu lagi viral dan mencuat lagi naik gitu karena di TikTok ini tuh lagi rame-ramenya guys. Dan di YouTube juga udah banyak yang bahas mungkin ya, tapi kali ini aku akan bahas di YouTube aku sendiri, bukan di YouTube orang lain guys. Oke guys, bunuh wanita dan cantik guys, dan ini usianya juga masih cukup muda ya. Kalau misalnya aku salah, kalian bisa komen di bawah dengan penyebutan yang berbeda. Oke, namanya itu, Masya Allah, ini kucing aku. Namanya itu Isabella Guzman. Oke ya guys ya, aku bilangnya seperti itu, Isabella Guzman. Mungkin dari beberapa kalian udah ada yang tahu tentang dia gitu ya. Di TikTok juga udah banyak yang menceritakan tentang dia itu siapa gitu ya. Oke, kenapa dia viral banget? Karena si Isabella Guzman ini membunuh ibu kandungnya dengan 151 tikaman. Oh, ngeri guys. Oke, kita dengarkan penjelasan ataupun ceritanya ya guys ya. Oke, namanya Isabella Guzman, viral ya karena kisahnya ini kembali diangkat disoroti oleh publik kembali karena kisah Isabella yang keji lantaran membunuh ibu kandungnya sendiri katanya ya guys ya. Oke, perempuan bernama Isabella Yunmi Guzman ini membunuh ibu kandungnya yaitu Yunmi Hoi ya. Kalau misalnya aku salah dalam penyebutan namanya, kalian bisa memperbaiki di kolom komentar bagaimana sih penyebutannya gitu ya. Nama ibu kandungnya itu Yunmi Hoi dan nama si Isabellanya itu, nama lengkapnya yaitu Isabella Yunmi Guzman. Oke, dengan cara menikam, ia membunuh ibunya dengan 151 tusukan di bagian wajah serta leher sang ibu ya guys ya. Oke, kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Agustus. Kejadiannya pada tanggal 28 Agustus 2013 yang lalu. Isabella Guzman membunuh ibunya pada saat usianya 18 tahun. Oke, 18 tahun guys. Saat itu sekitar pukul 21.30 waktu setempat, Yumin Hoi kembali ke rumah setelah pulang bekerja. Oke guys, sebelumnya aku belum jelasin tadi ya. Si Isabella Guzman ini asalnya dari Amerika Serikat guys. Oke, perempuan berusia 47 tahun ini langsung menuju kamar mandi. Oke, namun tak selang berapa lama Rian Hoi itu adalah papa tirinya si Isabella Guzman ini, atau suami dari mamahnya, suami kedua dari mamahnya si Isabella Guzman. Mendengar suara pukulan dan teriakan dari sang istri, berarti si papanya Isabella Guzman ini mendengar suara teriakan dari ibunya. Oke, mendengar teriakan dari mamanya si Isabella Guzman ya. Nah, setelah itu papanya itu langsung bergegas ke atas atau ke kamar mamanya si Isabella menuju kamar mandi. Setelah itu papanya itu mendapati Isabella menghalangi akses masuk ke kamar mandi guys. Berarti pintunya itu dihalangi, ditahan ya sama si Isabella Guzman agar si papanya nggak bisa masuk gitu ya. Setelah itu Rian yang melihat ada darah mengalir dari balik pintu kamar mandi langsung menghubungi polisi. Nih, papanya kan tadi naik ya ke kamar mandi itu ya, mungkin kamar mandinya itu ada di atas gitu.
Nah, ketika papanya mau masuk gitu kan, karena mendengar suara teriakan itu tadi, nggak bisa masuk guys, karena pintunya itu ditahan sama si Isabella Guzman itu tadi gitu guys ya. Nah, seketika itu papanya itu melihat ada darah mengalir keluar dari pintu kamar mandi guys, dari sela-sela pintu kamar mandi. Itu papanya nelpon polisi gitu ya, nelpon polisi, dan tiba selang 2 jam polisi itu datang gitu guys, dan polisi itu menemukan kondisi dari Yoon Min Hoy atau mamanya si Isabella Guzman ini sudah berlumuran darah usai dipukul sama tongkat pemukul bola gitu guys. Nah, polisi juga menemukan wajah Yoon Min Hoy dengan luka robek yang sangat banyak sampai tidak dikenali lagi guys. Itu karena udah parah banget ya, udah hancur gitu kan. Dan Yoon Min Hoy itu dinyatakan meninggal di tempat pada 22.38 menit waktu setempat. Setelah si Isabella ini membunuh ibunya, langsung kabur ya ke minimarket terdekat yang dekat rumah dia gitu guys. Terus ia membersihkan bekas darah yang menempel pada badannya ya. Tak kehabisan akal, ia bahkan berbohong kepada petugas minimarket. Dia itu ngaku bahwa dia itu diperkosa guys. Nah, dia itu mungkin sempat ditanyain sama petugas minimarketnya mengapa badannya itu berdarah-darah gitu guys, dan dia mengaku bahwasannya dia itu habis diperkosa dan dia itu kabur gitu guys. Oke, Guzman ini meminta tolong kepada petugas itu ya, petugas mungkin dari minimarketnya kali ya, untuk meminta tolong untuk mencuci rambutnya di wastafel. Oke. Dan mengganti pakaiannya. Ia juga meminta petugas minimarket untuk tak melaporkan kejadian ini atau melaporkan dia ke polisi itu ya guys ya. Nah, meski begitu polisi juga akhirnya kan mencari-cari dia gitu ya, dengan nyamar sebagai preman gitu yang menggoda dia, dan akhirnya dia itu bisa ditangkap gitu guys. Nah, si Isabella ini ditangkap setelah 16 jam kejadian pembunuhan ibunya guys. Nah, yang membuat kisah ini ramai itu ya, dinyatakan tidak bersalah dan tidak dipenjara. Selain itu juga dia senyum guys, si Isabella, kayak dia tuh ngerasa nggak bersalah gitu loh guys gitu kan. Nah, Bella ini dinyatakan tidak bersalah dan tidak dipenjara itu karena dia mengalami gangguan kejiwaan sejak dia dari kecil gitu guys. Dan menurut informasi yang aku baca atau informasi yang aku dengar, aku juga sempat kan lihat di YouTube gitu ya, si Isabella ini mengalami gangguan jiwa itu udah dari kecil guys, tapi dia sempat bersekolah. Setelah itu dia putus sekolah, mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa itu, makanya dia putus sekolah guys. Kit itu pun menyatakan bahwa si Isabella juga mengalami gangguan kejiwaan. Jadi hasil dia dikirim ke rumah sakit apa sih ributannya Pueblo. Nah, nanti kalau misalnya aku salah kalian boleh koreksi juga ya, aku juga nggak tahu ini bacanya apa, untuk menjalani pengobatan dan perawatan kejiwaan. Oke. Berdasarkan keterangan Dr. Richard Pons, dokter yang merawat si Isabella Guzman ini didiagnosa mengalami, aku kasih sama kalian ya tulisannya agak ribet, aku mah takut salah baca gitu guys. Lalu dikatakan juga Isabella Guzman itu sering menatap ruangan hampa lalu berbicara sendiri padahal tak ada orang lain hingga tertawa sendiri. Oke guys, jadi aku bisa nyimpulin juga bahwasanya si Isabella ini mungkin bipolar ya guys ya. Bipolar itu kadang-kadang kayak gini, tingkahnya itu bisa berubah-ubah guys. Kadang dia sedih sendiri, kadang dia tertawa-tawa sendiri, terus kadang dia marah-marah nggak tentu gitu guys. Dan yang bikin viral ini gitu kan, mau sidang gitu ya guys ya, dia tuh kayak nggak ngerasa bersalah gitu, dia tuh senyum. Nanti ada videonya guys, kalian bisa lihat sendiri videonya itu gimana, yang bikin viral kembali gitu guys ya, yang ceritanya itu diangkat kembali oleh media gitu. Oke guys, mungkin sampai itu aja dulu cerita tentang Isabella Guzman. Pembunuhan juga, tetapi pembunuhannya itu seorang wanita cantik
guys ya, seorang wanita-wanita cantik yang melakukan pembunuhan sadis. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian nonton dan ini menjadi informasi untuk kalian. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga di share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita dan informasi juga. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.